Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Opet Love Cat Channel, channel seputaran dunia perkucingan. Nah, di kesempatan kali ini kita kedatangan si Oyen. Tapi si Oyen ini nggak barbar dia guys ya. Dia ini baik guys, baik, kalem. Nah, kita giniin pun dia santuy aja. Tapi dia punya kendala nih. Nah, kendalanya ini harus ditangani oleh Opet Love Cat. Dan sekarang kita akan tangani kendalanya dia. Dan saya akan nampakkan kendalanya dia berada di sini, di belakang telinganya. Nah, ini di belakang telinganya udah luka. Ini sampai bisa kita lihat sampai dengan ke dalamnya. Nah, guys, nah. Ini bentuk dalamnya. Jadi luka ini ketutup sehingga basah kayak gini dia. Lukanya ketutup sehingga basah. Kelihatannya mengerikan. Udah benanah juga dan sekarang kita akan beresin luka ini. Bagaimana cara membereskan luka ini dan apa penyebab luka ini terjadi akan kita jelaskan sejelas mungkin. Oke, kita kenalkan dulu ini si Oyen. Ini Persian, cuman ya bukan Persian yang asli. Bisa kita bilang ini yang flat nose, agak pesek, makanya dia agak belekan sama hidungnya sedikit agak pesek. Tapi dia bukan yang peg nose. Kalau peg nose, mata dan hidungnya sejajar. Kalau ini kan nggak sejajar. Hidungnya jauh di bawah mata dan hidungnya mancung sedikit, walaupun sedikit agak pesek. Kucing ini yang akan kita obati telinganya yang luka ini. Ini telinga yang luka ini diakibatkan oleh gimbal. Ini diakibatkan oleh gimbal, gumpalan bulu yang udah terikat sampai ke kulit sehingga mengakibatkan kulitnya luka dan gimbal ini harus dipotong. Untuk memotong gimbal ini kita nggak boleh langsung angkat gini potong, angkat gini gimbalnya potong, nggak bisa, karena kalau kita potong kayak gitu itu akan mengakibatkan kulit-kulit si kucingnya juga ikut terpotong. Jadi untuk memotongnya kita harus menyayat pelan-pelan bulunya. Nah, ini disayat. Ini saya pakai gunting yang kecil bengkok, jadi mudah kita masukin ke bulu-bulu kayak gini. Nah, kita potong. Nah, jadi harus disayat pelan-pelan. Saya juga mau lihat nih luka di bawah gumpalan bulu ini gimana, karena kayaknya lumayan parah sih. Jadi jangan remehkan gimbal ya. Apalagi ini teman-teman lihat sendiri, ini bulunya bulu kapas. Ini gampang kali gimbalan. Jadi betul-betul harus disisir. Kalau nggak disisir dia pasti gimbalan. Dan kucingnya baik kali guys. Dia tahu dia mau diobati. Bau guys ya, bau nanah ya. Bau nanah guys. Udah keras guys. Agak susah. Kita mulai dari sini. Ini harus pelan-pelan ya. Bukan kita nggak bisa sembarangan. Harus betul-betul pelan-pelan. Ini ketarik kali udah nih. Kalau nggak hati-hati kepotong kulit, kasihan si kucingnya. Oke. Bau guys, bau nanah, amis. Makanya teman-teman, kalau kucingnya gimbalan itu langsung ditangani, langsung dipotong gimbalnya. Jangan sayang dipotong, karena gimbal itu ya memang harus dipotong. Nggak bisa disisir. Obatnya ya potong. Nggak ada jalan keluar lain selain dipotong. Kalau nggak mau kucingnya gimbalan, jangan pelihara kucing yang long hair. Saya peliharanya ya yang short hair aja, domestik. Boleh Bengal, boleh Russian Blue, boleh Abyssinian. Yang penting nggak long hair. Yang short hair pun bisa gimbalan juga, kayak British, kayak exotic short hair itu bisa gimbalan juga walaupun dia short. Ini kayaknya
udah lengket ya. Bau guys, ada bulu yang udah lengket sama lukanya. Oh sayang. Oh my god. Nah begini dia guys, sakit ya Meng ya. Gede ya. Bau kali guys, baunya bau busuk. Nih kayak gini nih, bahayanya nih. Sukses. Dan ini memang seperti saya bilang, ini berawal dari gimbal sehingga jadi luka. Lukanya tertutupi dengan gimbal ini sehingga lukanya infeksi dan jadi seperti ini. Guys. Dan ini bulu-bulunya harus saya cincang sedikit nih biar enggak bau. Nih contoh nih, ini saya nampakin contoh. Kenapa bulu di pinggir ini harus saya cincang? Ini lengket ya. Dia lengket. Nah, ini contohnya lengket. Bulu yang ada di dekat itu karena lukanya basah, jadi dia lengket. Supaya bulunya nggak lengket, kita akan potong bulu-bulu yang ada di pinggir-pinggirnya ini. Supaya bulunya nggak lengket ke situ. Kalau bulunya lengket lagi ke lukanya masih luka basah, itu sulit sembuh lukanya karena asik ketutup-tutup aja dia sama si bulunya. Nah, makanya saya pakai gunting yang cukup tipis supaya bisa memotong yang tipis-tipis gini nih. Nah, yang enggak kena kulit si kucingnya. Ini mau juga nih. Ini malah mau luka baru. Oke, udah bersih dan kita nanti akan obati. Tapi saya harus potong beberapa gimbal yang masih ada di bulu dia. Ini contoh nih gimbal nih. Ini gimbal yang kayak gini nih. Harus dipotong. Nggak bisa disisir dia. Disisir bisa copot juga dia kalau disisir. Tapi kalau disisir supaya bulu dia bisa terpisah lagi, nggak bisa. Ini udah gimbalan, udah gumpal, jadi memang harus dipotong ya Meng ya. Kita cek lagi yang lain nggak ada, cuman di sini aja. Nah, apa kucing ini bisa dimandikan dalam kondisi kayak gini? Bisa dimandikan, cuman kita nggak bisa mandikan hari ini karena kalau hari ini udah terlalu sore, udah jam 6 ya, jam 5.58, jam 6 sore. Jadi nggak bisa lagi dimandikan, udah kesorean. Jadi kita akan mandikan dia besok. Sekarang kita akan obati lukanya dulu, kita taruh obat di lukanya dulu. Dan buat teman-teman semua, untuk obatnya ini mau dikasih apa? Nah, obatnya boleh dikasih salep untuk luka, boleh dikasih obat spray yang khusus untuk luka juga, tapi usahakan obatnya bukan obat yang cukup perih ya, karena kalau obat yang cukup perih itu bisa mengakibatkan kucingnya kesakitan. Nah, kalau kucingnya sakit kali kasihan, kucingnya ngejerit-jerit. Oke, jadi obat yang digunakan obat yang memang tidak terlalu menyakitkan si kucingnya. Obat yang bisa digunakan contoh kayak magic spray, kayak limoxin spray. Nah, itu boleh digunakan untuk luka-luka kucing. Kalau dipakai kayak Skedix, kayak biodin di luka yang kayak gini, saya kasihan sama kucingnya keperihan. Jadi kalau dipakein Skedix pasti kucingnya perih kali nih. Bisa-bisa buat si kucingnya nggak selera makan karena nahan rasa sakit waktu kita obati. Nah, itu dia tadi cara mengobati, cara lebih tepatnya cara membersihkan atau memotong bulu yang bergumpal yang udah benanah ini yang menutupi luka si kucing ini
udah kita potong. Dan luka ini diakibatkan oleh gimbal gumpalan bulu yang ada di kucing. Gumpalan bulu tadi dimulai dari yang contoh mana ya tadi ya? Nah ini contoh. Jadi gumpalan bulu kayak gini nih, dari yang kecil dia makin membesar karena di awal kecil nanti bulu-bulu di sampingnya ikut ngumpal ke sini, jadinya besar sehingga dia ketarik. Nah kalau ketarik pasti kulitnya sakit, kulitnya iritasi, nanti basah, berair hingga jadi luka seperti ini. Nah, jadi gimbal harus dipotong. Supaya menghindari gimbal, teman-teman boleh sisir bulunya sehari, ya minimal sekali lah. Kalau bulu kapas kayak gini, minimal sehari sekali. Luar biasa, kucingnya cukup baik. Karena dia tahu kita mau obati dia, ya Meng ya. Dan ini matanya juga belekan, tapi ini nggak iritasi ya. Karena urat-uratnya nggak pala merah, matanya normal. Ini memang belekan bawaan si kucingnya. Cuma kalau rutin dibersihkan, belekan ini nggak ada sih. Kalau rutin dibersihkan, belekannya bakal kagak ada. Oke, itu dia cara memotong, membersihkan gimbal yang menutup luka si kucing ini. Sekarang saya ngambil obatnya dulu. Nah ini obatnya, ini botol kosong kita isi Limoxin spray. Jadi teman-teman nanti saya akan taruh link obatnya untuk Limoxin spray. Dia botolnya botol kaleng, dia spray juga. Cuman saya udah masukin ke botol ini karena kemarin spraynya dia tuh sembat. Oh ini pun agak perih ya. Ini pun agak perih, namanya aja luka. Padahal ini nggak terlalu perih sih obatnya. Setahu saya ini obat yang nggak terlalu perih, tapi si kucingnya perih. Jadi bayangin aja kalau kita pakai obat yang lumayan perih di jamur aja, jamur nggak basah aja kita semprot obat yang kayak biodin, kayak Skadix, itu cukup perih untuk kucing. Apalagi luka yang basah kayak gini, pasti si kucingnya nggak tahan, akan tersiksa. Makanya bagus saya rekomendasikan pakai kayak Limoxin spray khusus untuk luka, atau boleh magic spray obat luka dan jamur, tapi dia nggak terlalu perih. Oke, ini udah merata ke seluruh tubuh si kucingnya. Nggak perlu saya ratakan lagi pakai tangan, udah rata. Dan semoga si mengnya cepet sembuh. Ini sementara kita rawat sampai dengan si kucingnya sembuh. Dan insya Allah besok kita akan buat video waktu memandikan kucing ini. Karena banyak juga dari dulu yang nanya, kucingku luka, kucingku jamuran, apa boleh dimandikan? Nah, besok akan kita jawab untuk di saat kita memandikan si kucing. Oh ini nih, sumpah guys, baik kali budinya guys. Kita tidur aja dia guys, Nah. Dan ini bukan karena air mates, ini pure karena gimbal. Kalau ada yang bilang karena air mates dia garuk-garuk luka, bukan. Telinganya jorok, memang jorok, tapi joroknya jorok yang sehat. Ini ciri-ciri telinga yang nggak terkena air mites. Nah kalau kucing terkena air mites bukan kayak gini, dia merah-merah, dia nggak sehat, dia nggak berminyak kayak gini. Nah kalau ini telinga kucingnya sehat, tinggal dilap aja pakai tisu basah, udah bersih. Nah itu dia video dari kita, konten dari kita tentang luka yang diakibatkan oleh gimbal kucing. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kalau kucingnya gimbalan langsung dipotong. Kalau gimbalnya udah lengket dengan kulit, cara potongnya kayak saya potong tadi, pelan-pelan disayat dari pinggir bulunya pakai gunting yang kecil. Dan semoga videonya bermanfaat dan see you, sampai berjumpa di video selanjutnya dan assalamualaikum.